Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu, kedatangan saya ke sini, saya melakukan pendampingan individu 6. Ini adalah terakhir kali saya melakukan pendampingan ke Ibu dengan tema refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan. Saya ingin memastikan terlebih dahulu Ibu memahami aktivitas pendampingan yang akan dilakukan. Yang pertama kita ada awal pendampingan, bagian inti dan bagian akhir. Ibu, apa saja nih proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir, dan saya ingin menanyakan bagaimana rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya, serta hal-hal yang dianggap sebagai capaian dalam pembelajaran selama 1 bulan ini. Oke, terima kasih Bu Herina atas pertanyaannya. Jadi capaian selama 1 bulan ini, ya pasti seperti kita ketahui, kita kan kemarin belajar tentang aset ya, pemetaan aset dan pengelolaannya. Lalu yang berikutnya kita kan belajar tentang membuat program. Nah, jadi kemarin kami sudah melakukan pemetaan aset yang ada di SMP Negeri 25, yang itu yang sudah dilaksanakan pada awal bulan Maret kemarin, di mana kami seluruh warga SMP 25 memetakan aset-aset atau kekuatan yang ada di SMP 25. Yang tadinya itu tidak terbayangkan oleh kami bahwa itu merupakan suatu kekuatan, ternyata itu merupakan suatu kekuatan atau aset yang sangat berharga. Nah, di samping itu kami sudah memetakannya. Di situ ada 7 aset atau 7 modal. Ya. Yang pertama ada manusia, lalu ada finansial, ada lingkungan, habis itu ada fisik, ada sosial, ada politik, dan ada agama dan budaya. Nah, di situ kami masing-masing sudah memetakan yang khusus untuk di SMP 25. Nah, hasil dari pemetaan itu nanti diharapkan kami bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin untuk pembelajaran yang lebih baik bagi anak-anak. Lalu yang berikutnya untuk program. Nah, sehubungan dengan program itu sesuai dengan yang kemarin kami lakukan, kebetulan di SMP 25 kemarin kan ada rapat, salah satunya kan membahas mengenai rapor mutu pendidikan di SMP 25. Nah, di situ kami melihat ternyata kualitas pembelajaran masih berwarna kuning, sedangkan yang lain sudah hijau, sudah baik. Nah, sedangkan kualitas kita sedang. Nah, situlah terpikir oleh kami bagaimana kami bisa memanfaatkan aset untuk perbaikan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah. Maka kami kemarin berdiskusi dengan Ibu ya, salah satu CGP kita juga, bagaimana kalau kita bikin suatu program yang langsung memang berdampak dengan anak, memang tujuannya juga untuk perbaikan kualitas pembelajaran sekolah. Nah, program itu kami kasih namanya Besti Model Polakir. Nah, model Polakir ini adalah suatu model pembelajaran yang di situ sangat inovatif sekali. Itu merupakan hasil penelitian beliau. Nah, tidak ada salahnya kalau kami kembangkan itu dan kami praktekkan untuk mencoba salah satunya untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Di mana memang salah satu asetnya yaitu kan murid kita. Nah, murid sebagai tolak ukur kita bagaimana nanti pembelajaran kita ciptakan itu akan langsung berdampak kepada mereka. Nah, jadi selama kurang lebih 1 bulan itu, itulah kegiatan kami full fokus untuk pengelolaan aset dan pembuatan program berdasarkan aset tadi untuk pembelajaran yang lebih baik. Terima kasih Bu sudah menyampaikan rencana tindak lanjut dari pendampingan saya sebelumnya dan capaian pembelajaran selama 1 bulan ini. Saya apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah menyampaikan hal-hal baik yang Ibu lakukan. Kita masuk ke dalam bagian inti pendampingan Ibu. Refleksi hasil survei feedback 360 derajat. Yang pertama, saya ingin bertanya, berdasarkan hasil feedback 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, apa yang kurang baik perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi Ibu? Jelaskan menurut masing-masing responden, baik itu kepala sekolah, rekan guru, maupun murid. Jadi kalau dari hasil refleksi itu kan ada 3 tuh yang perlu dipertahankan, ada yang perlu ditinggalkan, dan ada yang mulai dilakukan. Nah, kalau saya lihat dari hasil refleksi yang kawan-kawan isi Ya. itu rata-rata semuanya positif. Alhamdulillah positif, dimana kalau untuk yang ditinggalkan tidak ada di situ, tetapi untuk yang sudah dicapai bahwa saya sudah memiliki kompetensi sebagai seorang guru penggerak, dan kalau bisa
apa yang sudah saya dapatkan dari saya pembelajaran di CGP ini itu nanti dapat dibagikan atau berbagi praktik baik. Tuh. Kalau saya lihat dari hasil refleksinya rata-rata seperti itu. Oke, Bu. Apa rencana Ibu ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang harus Ibu miliki? Nah, pasti sesuai dengan kita pelajarin ya di modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Mau tidak mau di situ saya harus tetap mengasah diri terus. Ya, apalagi untuk zaman sekarang kan dunia tambah maju, teknologi tambah maju. Kalau kita lihat banyak sekali aplikasi yang berhubungan dengan pendidikan yang bisa kita manfaatkan. Nah, yang pasti saya harus mengasah diri terus, belajar, karena bagi saya belajar itu tidak mengenal usia. Dengan siapapun belajar, jadi tidak mesti harus dengan yang lebih senior, dengan lebih muda pun kalau memang ilmunya ada, tetap kita ambil. Di samping itu juga saya juga belajar otodidak di internet. Seperti kemarin pada saat untuk pembelajaran yang inovatif, yang program kami belajar ya, program kerja kami, itu kan saya masih ada kendala bagaimana mengelingkan misalnya nih dari buku panduan anak, ngelingkan ke buku, ngelingkan nanti ke LKPD, ngelingkan nanti ke kuisisnya, ngelingkan nanti ke video pembelajarannya, sehingga nanti kalau dikirim ke anak buku penuntunnya itu anak tinggal ngeklik aja, pas diklik di sini kegiatan ini langsung muncul nanti buku, pas diklik di sini nanti muncul video pembelajarannya, pas diklik sini ada soalnya berupa kuisis. Nah, jadi aku tetap harus belajar terus. Ya bagus ya Bu ya, untuk menunjang kompetensi, semakin mengasah Ibu menjadi guru penggerak. Dari hal yang Ibu sampaikan tadi juga terlihat bahwa kemajuan teknologi semakin canggih jika Ibu membuat hal yang seperti itu. Siapa saja nih Bu yang Ibu perlukan untuk Ibu libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus Ibu miliki? Pasti dukungan dari kepala sekolah itu harus terlibat, karena beliau harus tahu apa aktivitas saya yang sudah saya lakukan selama ini. Begitu juga dengan wakil kurikulum, karena mungkin program pembelajaran yang saya lakukan mungkin kan sudah mulai masuk ke arah situ berdiferensiasi, ada dimunculkan KSE, apalagi kami pakai inovatif ya, yang model kolektif ini. Minimal nanti di wakil kurikulumnya tahu. Yang pastinya juga ada relokasi jawab, khususnya di mata pelajaran IPA. Jadi kami kebetulan guru mata pelajaran IPA ada 5, disitu kami saling berkolaborasi, saling komunikasi, sama-sama untuk sama-sama ingin maju. Jadi kami sama-sama di dalam ruangan itu sama-sama belajar. Jadi saya belajar ini, nanti teman juga ikut juga. Nanti saya juga belajar di Pak Buria, atau Buria nanti ke saya, atau nanti Bu Eni juga seperti itu. Jadi saling membutuhkan, bekerja sama ya, untuk yang pasti kami maunya kan nanti pembelajaran khususnya IPA ya, itu kan nanti kan menjadi menyenangkan. Karena kan kita tahu kan anak-anak kalau dengan IPA itu pasti identik, ketemu fisika nanti hitungan, nanti ketemu biologi banyak apalan, ketemu kimia banyak yang kode-kode yang mungkin mereka nggak paham. Nah, tapi kami mencoba menghilangkan rasa itu, kami merancang bagaimana pembelajaran IPA itu menyenangkan. Otomatis kita manfaatkan apa yang ada asal tadi, seperti di labor, kita lengkap, kita manfaatkan lingkungan sekitar kita, itu kita manfaatkan. Luar biasa Ibu penyampaiannya untuk yang Ibu libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang Ibu miliki. Satu lagi lupa, murid pasti. Murid, karena kan gini, saya kan sama murid selama belajar IPA, apa yang mereka sukai, apa yang kurang. Jadi kemarin salah satunya langkah kita untuk model kolatif kan kita tanya sama anak yang sudah pernah belajar IPA, apa aja yang sudah dipelajarin, kamu senangnya gimana? Bu, main HP Bu, ada gamenya Bu. Jadi makanya saya buat ada permainan gamenya, terus pakai yang kuisis tadi. Gitu mereka ngerjain kan, mereka sering berlomba-lomba tuh menang. Jadi ada kebanggaan tersendiri bagi mereka yang bisa saling bersaing gitu. Langsung bisa terlihat ya Bu ya? Ya nanti kan kalau kita main kuisis kan nanti kan ditampilkan di layar kan, nanti hasilnya. Langsung sampai maju nomor 1 kan, pas kita terakhir kita pencet yang pertama 1 winnernya siapa. Nah itu mereka tuh saya bilang, Bu lagi kayak gini pokoknya bisa ya Bu ya. Bagus ya Bu ya. Di dunia kerja juga sering begitu ya Bu, kita agak pada saat pelatihan kita ngisi nanti keluar namanya. Warna kan gitu kan, mereka merasa terpacu. Bu kadang-kadang kan di luar prediksi, anak yang mungkin kurang gitu kan, pada saat main game itu bisa saja nanti dia terpacu, dia bisa menang gitu kan, karena itu kan pakai trik juga, pakai taktik kan, Anda nanti bisa 20 poin atau apa gitu. Nah
Itu sih. Baik Ibu, sekarang kita masuk ke perubahan dalam pembelajaran Bu. Kita mau merefleksikan perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan ini Bu. Yang mau kita diskusikan selama 6 bulan ini, dampak pada diri guru dan pada murid yang terjadi. Yang pertama, selama Ibu menjalani 6 bulan pendidikan guru penggerak, perubahan apa yang Ibu rasakan yang berkaitan dengan kompetensi Ibu sebagai guru? Yang pasti yang saya rasakan perubahannya, saya merasa bersyukur sekali ya Bu Erina karena bisa berikan guru penggerak. Karena di sini saya dapat pengetahuan bahwa ternyata yang selama ini saya lakukan ternyata kurang tepat gitu ya. Selama ini kan selalu pendidikan itu kan berpusat pada saya gitu kan. Saya mengarahkan apa ternyata pendidikan itu, pembelajaran itu berpusat pada murid. Mereka yang berperan, mereka yang harus aktif, mereka yang memang harus terlibat dalam kegiatan pembelajaran itu. Mereka yang kita utamakan. Makanya kita bikin merancang kegiatan itu kan untuk bisa melayani karakteristik mereka. Bagaimana gaya belajar mereka, apakah mereka secara visual, kinestetik, ataupun audi gitu kan kita coba layani ke situ. Lalu yang berikutnya kita juga lihat bakat minat mereka. Nggak bisa semua anak itu dipaksa harus sama. Makanya dalam buat penugasan saya bebaskan kalau mereka bikin laporan, boleh bikin video, boleh berupa narasi atau boleh berupa gambar. Nah, jadi itu tidak mempengaruhi nilai. Yang saya nilai kan isinya, bukan bentuk produknya. Nah itu seperti itu saya coba juga. Lalu yang berikutnya saya juga kalau selama ini kan saya nggak pernah bawa proyektor ke kelas, nggak bawa speaker gitu kan. Nah sekarang kalau ke kelas nggak mau kan karena bawa proyektor kan, ini kan ada video yang mau ditampilkan ke anak, kayak tadi kan ada zoom-nya. Atau minimal kalau saya tidak bawa proyektor nanti kan bawa speaker. Nah speaker itu nanti pada saat pas jam-jam terakhir misalnya anak lagi lelah letih, nah itu kan kita nyanyi atau nanti kita lakukan ice breathing. Nah jadi jadi mindsetnya berubah. Jadi sekarang mikir gimana bagusnya untuk anak, gimana maunya anak seperti apa, itu yang kita coba layani gitu. Dan anak-anak pun juga saya lihat lebih antusias gitu kan, karena mereka minta, Bu apa lagi Bu, bisa bangun apa Bu, nah gitu kan. Ya, jadi itu yang Ibu dapatkan selama pembelajaran 6 bulan ini Bu ya. Jadi banyak perubahan yang terjadi di diri Ibu, terutama dalam hal pembelajaran untuk siswa yang berpihak kepada murid. Berdasarkan yang Ibu alami, perubahan apa saja yang terjadi pada murid Ibu setelah Ibu menjalani program 6 bulan ini selain yang Ibu kasih tahu ke saya tadi? Yang pasti untuk anak-anaknya mereka kan istilahnya tidak ada beban untuk belajar IPA minimal seperti itu. Karena saya lihat misalnya mereka kalau pas saya masuk itu kan mereka bukan yang gitu, tapi mereka semangat, ada nampak muncul semangatnya. Habis itu kalau misalnya saya pas terlambat masuk, Ibu mana Bu? Apa Bu terlambat Bu? Nah ketika mereka ada perhatian kok gue terlambat kemana gitu kan, seperti tanya, paling gue ada urusan sebentar. Habis itu mereka kalau misalnya bikin tugas saya tidak lagi kayak dulu kan. Kalau awalnya saya kan sering sama anak tuh menekankan harus deadline-nya ini harus cepat selesai ini. Enggak, sekarang saya tanya kalau mereka misalnya ada kendala nggak selesai, nggak dibuat, saya tanya lagi ke merekanya gitu, kendalanya apa, apakah terlalu susah, apakah terlalu sulit, apa kurang mengerti. Nah itu kan saya kelas balik lagi kan ke merekanya. Nah, pasti yang saya lihat sih anak-anak sih lebih antusias sih untuk belajar. Mereka tidak ada yang istilahnya ya itu tadi sih, kalau misalnya dengan saya lebih akrab lagi gitu. Nah tidak ada jeda, tetap ada batasan antara guru dengan murid, tapi mereka dengan saya sudah tidak ada lagi yang rasa takut kayak gimana gitu, nggak ada lagi. Karena mereka cadangan, Bu kami nggak ngerti Bu, ini kayak mana nih Bu ini macam mana Bu. Nah kayak itu biasanya penjapri ke saya juga ada, saya buatkan grup khusus untuk mereka ya, per kelas untuk IPA. Nah itu kan mereka berkomunikasi di situ. Nah saya rasa itu sih dengan anak-anak. Terima kasih Ibu, berarti Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang telah didapatkan, terutama pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang mengedepankan kodrat zaman dan alam. Apa saja hal yang membuat pelajaran 6 bulan ini
perjalanan 6 bulan ini Ibu cukup memuaskan. Maksudnya? Ibu setelah melakukan pendidikan selama 6 bulan ini, apa perjalanan yang Ibu rasakan cukup memuaskan Apa ya? selama 6 bulan ini? Yang pasti kalau jadi memuaskan sih ya kita tahu sendiri ya, karena saya tadi bilang bahwa kita dapat lolos di CGP ini, ikuti pendidikan itu sesuatu yang luar biasa ya, yang luar biasa, dimana nanti situ pikiran kita jadi lebih terbuka, mindset kita bisa berubah, dan seperti tadi saya sampaikan yang tadinya kita berpikir bahwa pembelajaran itu harusnya berpusat pada guru, ternyata pada siswa. Habis itu yang tadinya kayak aset, yang tadinya tidak terpikir oleh kita itu suatu aset, ternyata itu sesuatu yang memang luar biasa. Kita mandang nih murid kita nih, bermacam-macam anak dengan berbagai variasi tingkah laku yang luar biasa. Dan kalau kita pikir dulu kan terus satu beban, apalagi ketemu dengan anak-anak yang nakal. Ternyata kalau kita gali, mereka ternyata ada sisi positifnya juga. Jadi ya pasti itu di perubahan luar biasa, pembelajaran luar biasa itu jadi adanya perubahan mindset tadi. Oh ya, perubahan yang sangat memuaskan adalah terjadinya perubahan mindset pada diri Ibu sendiri selama menjalankan pendidikan ini. Ya, otomatis kan kita pasti kepingin bisa lebih baik lagi untuk anak-anak. Makanya saya punya ancang-ancang gitu, nanti kalau ini nanti kesini nanti sama anak-anak bikin apa lagi ya. Udah terpikir seperti itu gitu kan, sama kayak mereka bikin tugas kayak kita tadi saya bilang tugas udahlah, kalau dulu kan nanti bikin tugasnya seperti ini, sekarang saya gitu kan. Jadi itu kan sesuatu yang apa ya, karena kita nggak bisa yang tadinya nggak biasa jadi kita bisa Ya Bu ya, karena semua yang Ibu pelajari kan pembelajaran yang berpihak pada murid yang disesuaikan dengan minat, bakat, dan potensi yang ada pada diri murid. Jadi bebas memilih, yang penting penilaiannya, kriterianya sama, tapi pola soalnya berbeda. Ibu, apa saja hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini menantang bagi Ibu? Yang pasti kalau yang menantangnya itu ya pasti ya dengan tugas-tugas, terutama tugas DK dan aksi nyata. Karena kalau tugas DK dengan aksi nyata itu kan sesuatu yang luar biasa, karena kita akan mendemonstrasikan langsung ya untuk yang DK tuh, dan aksi nyata adalah kita langsung mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Itu adalah sesuatu yang bagi saya tuh tantangannya yang harus dihadapi, karena kita di situ kan ada deadline-nya juga ya, atas deadline. Habis itu ada kriteria penilaiannya, ada rubriknya. Jadi kita kan kalau kepingin maksimal ya kita ikutin yang di LMS, rubriknya seperti apa. Ya alhamdulillah sih selama pembelajaran ini dari modul 1.1 sampai 3.3 tidak ada kendala yang luar biasa sih yang saya hadapin, asal kita ngikutin petunjuk dari hasil dan kita ikutin dari LMS. Itu yang membuat menantang ya. Iya. Tapi sepertinya Ibu sudah terlewatkan sebentar lagi ya. Sudah mau terlewatkan ya. Itu terlewatkan, tapi tantangannya sekarang belakangan. Iya, tantangan. Oh ya, pada saat berubah jadi GP. Iya, istilah. Jadi karena kalau sudah kita sudah jadi GP ini jadi sorotan. Jadi CGP itu jadi sorotan lagi dari GP. Mana nanti yang programan apa yang akan mereka pasti nunggu nih apa gerakannya, apa gebrakannya untuk SMP. Kan pasti gitu. Oke, Bu. Sekarang kita masuk ke penilaian pemetaan aset yang telah Ibu lakukan. Kita akan berdiskusi, Ibu. Saya akan menilai Ibu memakai rubrik penilaian lampiran 9, yaitu rubrik pemetaan aset secara kolaboratif. Nama dengan saya pengajar praktiknya Herlina SPD MPDGR, dan Ibu selaku CGP-nya Fitria Handayani SSI. Sekolah SMP Negeri 25 Kota Jambi. Baik, waktu kunjungan hari Senin tanggal 25 Maret 2024. Ibu, saya akan menilai Ibu ya. Rubrik ini terdiri dari aspek keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, kerjasama tim, dan keterkaitan hasil pemetaan aset untuk pengembangan program sekolah. Sistem penilaian menggunakan rentang skor 1 sampai 4 dengan penjelasan 1 kurang, 2 cukup, 3 baik, 4 sangat baik. Ada aspek dan indikator. Aspek yang pertama adalah keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Nanti jika Ibu sebutkan
aktor yang terlibat ada 5, poinnya nilainya 4. Jika cuma 3 atau 4 nanti dapat nilainya poinnya 3 ya. Nah, kemudian ada penilaian di kerjasama tim pada saat pemetaan aset. Yang terakhir, keterkaitan hasil pemetaan aset untuk pengembangan program sekolah dan nanti akan dapat nilai akhir Ibu dalam rencana kerja pengembangan program sekolah pemetaan aset.